bukti-bukti ayat Alkitab bahwa bangsa Arab itu sangat dikasihi Allah. Dan karena seringkali menjadi pengingat Israel ketika Israel lupa diri. Mari kita buka Yesaya pasal 60. Yesaya pasal 60. Kita akan membaca, ini adalah nubuatan tentang zaman yang akan datang. Kita akan membaca pada ayat yang ke-5, ke-6, dan ke-7. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta yang menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan dari Eva. Mereka semua akan datang dari Seba. Akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Saudara tahu siapa Midian? Musa memperoleh mertua suku Midian yang namanya Yetro di bawah kaki gunung Sinai. Midian itu adalah suku Arab. Saudara tahu siapa Eva? Eva itu adalah suku Arab. Saudara tahu siapakah itu Kedar? Kedar dan Nebayot itu adalah anak-anak Ismail. Dan pada ini judul yang diberikan Alkitab, kemuliaan Sion yang akan datang. Ketika sang benih yang lahir dari keturunan Ishak nanti, sang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus, yang akan lahir dari benih Ishak itu lahir. Ketika itu, bangsa Arab akan mempersembahkan untuk kemuliaan Sion, kemuliaan Kristus, kemuliaan Allah, Mesias yang akan datang. Lalu ada posisi khusus bagi bangsa Arab di sini karena dia ini sepupunya Ishak. Gitu. Di sepupu bangsa Arab itu sepupu kita. Saudara umat Islam itu sepupu kita. Dia akan merayakan kedatangan Kristus, akan membawa anak unta muda, akan membawa kambing, akan membawa persembahan domba jantan, lalu akan membawa emas dan kemenyan. Siapakah orang-orang Majus itu sebenarnya? Para bapak gereja masih berselisih pendapat tentang orang Majus. Biasanya di sekolah-sekolah minggu kita gambarkan orang Majus itu adalah orang Persia. Tetapi kalau saudara lebih cermat membaca nubuatan Alkitab, Persia tidak pernah dinubuatkan untuk memberikan persembahan kepada Mesias. Tidak pernah ada bangsa Persia akan datang untuk menyambut Mesiasnya di Bethlehem. Yang ada orang Arab. Dan saudara tahu, produksi kemenyan dan emas terbesar di Timur Tengah itu adalah negara-negara Arab. Karena itu, Justinus Martir itu adalah bapak gereja dari abad kedua Masehi. Lahirnya tahun 100. Jadi jaraknya dengan Tuhan Yesus dan para rasul itu masih hanya sekitar 1 abad saja. Dia mengatakan orang-orang Majus itu adalah orang-orang Arab yang datang untuk menyambut Mesias orang Yahudi, Mesias Israel. Dan ini tidak hanya didukung oleh data-data Alkitab, tapi juga didukung oleh data-data sejarah sejaman dengan itu. Orang Yahudi itu sering diingatkan Tuhan melalui bangsa Arab. Seorang rabi Yahudi yang namanya Rabi Naaman, ketika ditanya tentang sebuah nas Alkitab, dia katakan dari Libanon Tuhan memberikan peringatan. Apa artinya kata Rabi ini? Bangsa Arab itu seringkali mengingatkan orang Yahudi saudaranya itu apabila mereka lupa akan janji Allah. Orang Yahudi itu punya suatu tradisi yang namanya kitab Talmud. Dalam kitab Talmud ini orang Yahudi itu memiliki cerita-cerita akan datangnya Mesias yang akan datang.
Lalu diceritakan dalam kitab tradisinya orang Yahudi. Tradisi ini ternyata membenarkan Alkitab. Jadi Alkitab itu arkeologi juga cocok, cerita-cerita seabad sejarah waktu itu juga cocok. Dikatakan begini. Suatu saat ada orang Yahudi yang sedang membajak di sawah. Kemudian ada orang Arab lewat. Kemudian ketika orang Arab lewat, itu lembunya mengirik. Jadi lembunya itu berbunyi. Kemudian orang Arab itu menegur orang Yahudi. Assalamualaikum ya Yahudi bin Yahudi. Waalaikumsalam ya Arab bin Arab. Assalamualaikum wahai Yahudi, anaknya orang Yahudi. Dia menjawab, waalaikumsalam Arab bin Arab. Ada apa? Cepat, itu tali dari pasangan kok lembumu itu segera dilepas, jangan diikat lagi. Ada apa Arab bin Arab? Mesias sudah datang. Di mana dia datang? Ada di Bethlehem, sesuai dengan nubuat Nabi Mika katanya. Lalu Yahudi ini bingung, dia cepat-cepat mengambil itu untuk dilepas lembunya. Jadi melepaskan lembu itu lambang untuk menyambut kedatangan raja. Kemudian ketika mau dilepas, dia mau datang ke sana, Arab ini lewat lagi karena kelamaan dia mempersiapkan diri. Yahudi ini dalam mempersiapkan diri mikir-mikir, ini benar di Alkitab itu dikatakan di nubuat Nabi Mika pasal 5, wahai Bethlehem Efrata, engkau yang terkecil di antara suku-suku di Yehuda, tapi daripadamu akan bangkit penyelamat Israel. Tapi dia mikir-mikir, loh, tapi yang kasih tahu kok harus Arab itu, kok harus Arab bin Arab. Padahal orang Yahudi kan nggak senang dengan orang Arab, saudara-saudara. Wah, jangan-jangan Arab menipu saya ini. Dia semakin bingung lagi, mau diikat lagi lembunya, mau dilepas, si Arab tadi datang lagi. Wahai Yahudi bin Yahudi, ikat kembali lembumu. Loh kenapa? Bait Allah sedang dihancurkan. Wah, ini Arab ini membingungkan saya katanya. Orang Yahudi datang. Pada saat dia datang ke Bethlehem, dia sudah keduluan orang-orang Arab yang menyambut Tuhan Yesus di situ. Artinya apa? Yang pertama akan menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian akan menjadi yang pertama. Dan itu terbukti, saudara-saudara. Ini memang hanya cerita. Historisitasnya mungkin diragukan, tapi menggambarkan suatu pergumulan pikiran. Orang Yahudi itu asal Arab dia tidak percaya. Wah, Arab itu tukang nipu, Arab itu tukang bohong, itu orang Yahudi. Saya pernah, saudara-saudara, di Israel saya pernah belajar bahasa Ibrani pada seorang rabi. Dia dengan sombongnya anti Arab. Dia cerita kepada saya begini, Mr. Nur, Anda tahu apa bedanya orang Arab dengan keledai? Saya pikir apa? Saya diem aja. Terus dia mengatakan, ya sama-sama tidak ada. Kenapa? Orang Arab dengan keledai itu sama-sama tidak punya otak. Ini orang Yahudi yang mengatakan, waduh, saya juga sebetulnya tersinggung, saudara-saudara. Karena apa? Sebenarnya di Yahudi itu ada kata-kata ini, Hamor nosesefarim, keledai yang memikul kitab tebal. Keledai ini lambangnya orang Yahudi sendiri sebetulnya. Saya balas gitu, nanti saya tidak boleh belajar, ya saya diem saja. Tapi saya simpan dalam hati, Yahudi kok sombongnya seperti ini. Ketika Yahudi sombong-sombong seperti itu, coba lihat. Ketika peristiwa Pentakosta, Roh Kudus turun, dan di situ Roh Kudus menjamah banyak bangsa-bangsa. Bangsa apa yang salah satunya hadir di situ? Bangsa Arab. Sementara orang Yahudi karena nggak percaya dengan Kristus, dia malah menyalibkan juru selamatnya. Dia ketinggalan dari orang Yahudi. Allah tidak menerimakan itu. Orang Yahudi dihukum oleh Allah. Tahun 70 Masehi Yerusalem
dipukul oleh tentara Romawi yang namanya Jenderal Titus. Ketika itu sesuai dengan nubuat Yesus, tidak ada satu batu pun yang terletak di atas batu orang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Yahudi dibuang ke seluruh negeri. Sampai mereka hidup di Meksiko, mereka hidup di Ethiopia, hidup di barat. Yahudi ini masih ndablek juga. Tidak mau percaya dengan juru selamatnya. Yang lahir dari suku bangsanya sendiri. Kemudian dipanggil Tuhan. Yahudi, kamu saya beri tanda. Ketika kamu akan kembali ke tanahmu semula. Ketika itu engkau akan datang kepada Kristus. Tahun 48 orang Yahudi merdeka. 2000 tahun mereka terserak-serak di muka bumi. Kemudian tahun 48 mereka datang lagi ke Israel. Satunya bahasa Jerman, satunya bahasa Inggris, satunya bahasa Ethiopia, satunya bahasa Arab. Tidak saling mengenal. Tuhan masih membangkitkan seorang yang namanya Eliezer bin Yehuda. Dia mengajar kembali bahasa Ibrani. Coba Anda bayangkan. Selama hampir 2000 tahun, yang namanya bahasa Ibrani itu bahasa mati. Hanya dikenal di sinagoge-sinagoge, rumah ibadah Yahudi. Tiba-tiba ketika Israel menerima kemerdekaannya tahun 48, bahasa nasional adalah bahasa Hebrew. Saya punya data-data saudara. Waktu tahun 48 itu orang Yahudi bikin koran. Itu dia bikin koran, itu tidak punya nama untuk radio transistor. Tidak punya nama untuk pesawat terbang. Jadi dia nulis bahasa Ibrani. Nanti kalau menyebut nama radio atau nama pesawat, itu dipinjam bahasa Inggris. Baru bahasa Ibrani lagi. Itu data-data itu saya punya. Apa rencana Tuhan di balik semua ini? Seperti Abraham yang tidak tahu, seperti Abraham yang mencoba untuk menawar-nawar rencana Tuhan, kita pun sering begitu. Yahudi pun sering begitu. Arab pun sering begitu. Ternyata rencananya luar biasa, saudara-saudara. Ketika